Selamat siang guys. Kumis udah panjang. Ya. Ini kita di kawasan hotel. Ada swimming poolnya di sana. Mungkin sore nanti pulang kita akan swimming. Dan saat ini kita mau pergi ke Masjid Jame, mungkin salah satu terbesar ya di Lusaka, ibu kota dari Zambia ini. Right? Let we see bagaimana suasananya di sana. Mirip Minangkabau. 6.6% in 2025. Ya kan? 2026 and 2027 will see growth Mirip at rumah gadang atapnya. and 5.6%. Macetnya gila guys, panjangnya berkilo-kilo. Swear. Padahal kotanya gak sebesar ini. Jakarta sih, Jakarta gila. Ya. Tapi macetnya kan bagi kakak sama Jakarta. Nah, kita udah nyampe kayaknya di masjid. Oh iya, tuh. Yes, this place. Oh. Our thing here, it was still telling us to go ahead. We don't know where we're heading. Kita sholat zuhur dulu. Sini jarang motor dan mereka nyetirnya sama dengan di Indonesia. Okay. You're having prayers. And Tourism Minister. Zuhur time ya. Why you praying kau? Why you praying? It's really nice. It's very quite open plan. What is it? Open plan kau? Yeah. Lumayan modern, lumayan bersih, sederhana tapi bagus. Bercanda guys.
benar-benar termanage. Di sini ada semuanya, komite-komitenya. Terus di sini juga ada outlet kalau kita belanja, pergi makan. Ini ada tempat beli daging yang halal, porsinya semuanya halal. Terus ini restoran-restoran di mana kita mau makan. Ini daftar dari restoran yang terdaftar ya, ini yang halal. Semuanya ada lokasi-lokasinya juga. Ini manufaktur minuman yang menurut kita yang halal, yang mana bukan menurut kita sih, memang udah terregister kalau mereka itu halal gitu. Perusahaan-perusahaannya juga ini semuanya. Walaupun Amigo Foods itu snack juga halal ternyata. Inilah benar-benar terorganize. Speaker, lampu, listrik, desainnya, lokasinya, semuanya nih. Tuh parkirnya. Kita lihat ke dalam. Nah, ini ada lagi ruangan. Tempat wudhunya lumayan, bersih, tertata. Hasil lantai 2. Kayak modern banget ya, modern, simple, nggak terlalu besar-besar banget, tapi gimana memanfaatkan ruangan-ruangannya ini bagus banget. Besar lah. Seperti masjid di Kota Padang ya, di Indonesia juga, tapi pintar banget desainnya. Saya suka banget dari desainnya ini. Jadi nggak hanya ruangan utama ini aja loh. Nah ini kan kayaknya ini yang utama ini. Yang di lorong-lorongnya ini juga dikasih karpet. Biasanya kayak di Istiqlal misalnya kan, kita naik itu kan nggak karpet ya, itu lorong-lorong kita jalan-jalan ya, mirip-mirip Istiqlal sih, baru sadar gue. Cuman ini kita kasih karpet, ada lorongnya gitu. Bapak deh. You like put sarung like that? Well, so my knees are just playing second. No, I mean the way you put that, like put on your shoulders. It's easier to hold it this way. Yeah, that's true. Emang benar sih. Udah bangunnya kayak gitu. Nah, itu kawasan ngaji MDA. Lumayan besar guys. Gimana ya saya mendeskripsikan itu aja, bangunannya tuh lihat tuh sebesar itu, anak-anak ngaji. Dan ini masjidnya besar, kayaknya terbesar di Lusaka ini. Yuk kita kelilingi yuk. Gimana bentuk? So we walking around Kal. Bentuk dari sudut-sudut masjid ini unik. Saya suka di dalamnya dengan kacanya menjadi terang. Pak Kal? Not sure. Nih. It's not like Turkish, right? No. Nggak gaya Turki sih. That's like Biasanya biasanya kalau kita ke masjid tapi di Eropa ya, atau arah-arah Mediterranean, itu biasanya gayanya kan Turki ya. quite new. Ya kayaknya ini baru. It looks quite new. Yeah, it's very new. It's not the one he said.
Makanya dalamnya desainnya masih ini, masih modern. Bukan masih modern kan, memang modern gitu, nggak kuno. Oke guys, selamat datang di Masjid Tawhid di Lusaka, ibu kotanya dari Zambia. Tadi rencananya kita mau ke Masjid Jami dan di reception udah ditaruh di Masjid Jami itu, tapi si drivernya kayaknya bingung. Jadi kita sampai di sini nggak ada masalah, soalnya namanya juga masjid, kita sudah sholat zuhur. Dan surprisingly masjidnya modern banget. Jadi di sini lumayan banyak masjid guys. Beda dengan di desa, di village. Memang susah kita nyari masjidnya, mungkin satu desa cuma satu masjid, itu pun tersembunyi atau jemaahnya nggak banyak karena perdesaan ya. Kalau di sini kayaknya banyak perantau, so there's a lot foreigner here. Yang dari India, yang dari Middle East, Arab, pokoknya banyaklah muslim-muslim dari penjuru dunia, kita bisa bilang yang tinggal di Lusaka ini karena capital city ya. Dan karena banyak juga jemaahnya, jadi lumayan banyak sumbangan dan lumayan bagus masjidnya, tertata rapi, pokoknya benar-benar profesional. Wow gitu, apalagi ini macam open plan kayak gini memperlihatkan banget modernnya dan unik di dalamnya. Saya jarang, pernah juga sih, cuman jarang ya berruangan-ruangan, tapi tempat sholatnya banyak. Nah, dan juga ada bangunan di tempat madrasah seperti yang saya lihat sholat tadi juga. Mungkin kita lihat sedikit kalau boleh ya. Ini lokasinya. It's really very organized, isn't it? Mosque. It's nice. Hi. Toilet bersih, terawat, karena banyak staffnya. Itu kayaknya ini madrasah. Kita lihat yuk. Madrasah di sini. Is it school? Is it madrasah? Oh ya? Tukang parkir juga ada nih. Oh enggak. Yang punya, maaf guys. Soalnya di tempat kita kalau udah ngitung-ngitung uang di tangan kayak gitu kan, biasanya tukang parkir. Itu ini anak-anak kita nggak mau masuk ke dalam karena di sini udah beda lagi daerahnya, kita nggak tahu aturannya di sini. Jadi kita cuman lihat dari luarnya aja, cukup kita mengetahui aja. Tapi kalau menurut kalian pastilah ya, dengan bangunan yang seperti ini, dari pakaian-pakaian mereka, kalian bandingin lah dengan yang di Livingstone. Hai, jauh bedanya. So, kayaknya ya orang-orang berpunya lah. Ya, alhamdulillah apapun itu. Kalau yang nggak berpunya kita bantu. Kalau yang sudah berpunya kita bahagia lihatnya, ya kan? Pak deh. Sawi. Lihat ada satpamnya tuh. Ya, kabur. Hah? Kabur. Dan kawasannya kayaknya kawasan enggak seperti kawasan di Afrika yang sering kita lihat. Ini kawasannya
elit kayaknya. So guys, itulah vlog. Mungkin vlog yang pas temanya masjid dan religi ini kita sebut, kita kasih nama aja ya, masjid ke masjid. Alright, kayaknya bagus deh. Mosque to mosque, tapi masjid ke masjid yang lebih bagus. Ini masjid ya. Kalau pas kita singgah, kita bikin vlog masjid ke masjid. Dan ya, itulah vlog kali ini. Suasananya berbeda dan orang-orang bentuknya berbeda. Ya, tempatnya juga berbeda ya kan. So, thank you so much. Sekarang ini kita lanjut ke pusat kota nih, jalan kaki nih sama Pak De. Sekitar 3 kilo. Wih, banyak kepiting. Kepiting mati. Meninggalkan cengkal, cengkang. Ya, kita jalan kaki ke bus station karena kita mau cari tiket untuk pergi ke Malawi. Kita lihat tiket dulu, pokoknya sambil eksplor daerah-daerah di sekitar kotanya. Sekarang kita berada di kayaknya pusat perkantoran. Banyak bank, banyak insurance, property development. Ya, bagus. Ada gedung-gedung yang pencakar langit, tapi suasananya oke, nggak macet. Ya, beginilah bentuknya. Ya mau nggak ngasih kalian info apa. Nah, ini kita berada di kawasan organisasi internasional kayak PBB gitu. PBB kan mereka mempunyai bidang-bidang yang lain juga ya. Dan ini bukan di sentral-sentralnya kayak di station yang rame-rame gitu kan. Itu yang saya lihat di di Lusaka ini. Di pusatnya itu gila, rame banget orangnya kan. Bangunan nggak terlalu banyak. Tapi kalau di luar, ini mungkin agak di luar sedikit karena ini adalah daerah-daerah perkantoran. Aman banget. Saya nggak tahu apa di pusat itu nggak aman atau enggaknya, cuman karena hiruk pikuk kayak gitu kan, jadi ngerasa nggak aman aja. Kalau di sini nggak ada yang yang lirik kita, yang kayaknya punya niat buruk kita, itu nggak ada. Sampai sekarang ini walaupun di kemarin itu di stasiun, di terminal bus juga nggak ada kelihatan orang-orang yang mau berniat jahat kayak kita gitu. Cuman dari berdasarkan pengalaman pribadi ataupun lihat cerita orang, dengar cerita orang, kalau kayak gitu kan kita harus hindari ya kan, keramaian kayak gitu. Tapi alhamdulillah laptop saya, iPad saya, semuanya nggak ada yang tercecer. So itu faktanya begitu. Alright Pak deh, kita cari makan dulu ya. Masih lama jalannya. Find some waffle like it. Ya ini kita lurus saja. Flat. Nih, lumayan tertata rapi. Inilah salah satu kawasan yang nyaman di Lusaka ini. Lumayan tertata, pohon-pohonnya. Gaya-gaya warung nyantai-nyantainya ya kayak gini, sama kayak kita. Ada kursi, ada warung. Hai. Tadi itu jual ubi bakar. Oh, ini konternya. Tuh, konter HP, jual pulsa.
Pantasan dalam perjalanan banyak yang pakai itu. Lumayan terkenal gaya seperti itu. Lanjut kita Pak deh. Guys, sudah terbakar. Karena ini kita udah mau masuk ke pusat kotanya. Tuh, bakal seru ini. Swear bakal seru ini. Ada masjid di sana. Lumayan banyak masjid di sini. Ini chaos. Must be Hindu. No, this is a mosque. Why would it have swastika on the top? Oh, betul. Tuh. Gak jauh beda dengan pemandangan di kota-kota berkembang. Tuh, tenda-tendanya. Nah, berdasarkan dari booking.com, kita rencanakan yang mau stay di pusat kota ini. Sorry. Nah, tapi akomodasinya cuma ada 3 di pusat ini. Berbeda dengan pusat kota-kota yang lain. Swear, pusat keramaian maksudnya. Di sini lebih ke aktivitas dagang semua. Dagang baik pinggir jalan, baik toko, semuanya. Bangunannya nggak ada yang menonjol. So, lumayan bau juga. Saya cerita apa adanya ya guys, tanpa menjudge tempat ini. Look. Tuh. Syukurnya sih orang-orangnya berusaha gitu. Ada usaha. Saya sih nggak pernah yang namanya against orang-orang yang berusaha gitu. Cuma mungkin caranya agak smart aja kali ya. Maksudnya yaitu butuh peranan dari pemerintahnya untuk mengorganisnya. Nah ini pusat kotanya, kalian lihat aja sendiri. Nah sini lumayan banyak motor gede-gede itu. Guys, welcome di Lusaka City Center. Kita akan explore kota ini. Ayo go guys, sudah banyak orang yang ngumpulin kita. Just the way you guys doing it. Oh, thank you. That's good. Susah di sini guys. Harus ada uang cash. Jadi kalau kalian ke sini, pastikan kalian bawa uang cash. Karena mayoritas transaction di sini masih pakai cash. Tuh, udah beberapa ATM kita coba, bank kita ditolak. Nggak tahu, lumayan frustasi juga sih. Makanya
nggak terlalu ini vlognya karena udah kesal. Saya kesal sih, kau juga kesal. Kenapa nggak ngambil ya? Ujung-ujungnya kalau udah kesal tuh nyari-nyari kesalahan kan, kesalahan sendiri, kesalahan teman atau apa gitu. Soalnya waktu ngambil uang di Livingstone kenapa nggak banyak, kenapa nggak siap-siap, macam-macam lah. Kenapa nggak ditransfer ke bank ini, kenapa nggak pakai kartu ini, kenapa nggak ini. Tapi ya udahlah, in the end of the day, apapun itu yang penting kita cari solusinya. Dapat? No? Nggak bisa. Tetap nggak bisa ngambil uang di sini. Nggak tahu kenapa. So, kartu saya juga nggak bisa. Udahlah, kalau kartu Sikal nggak bisa, berarti saya juga nggak bisa. Bank kita sama. Right. Mungkin coba Bank Indonesia, tapi dompet tinggal di rumah. Itu kan kesal lagi gue. Kenapa gue nggak bawa dompet? Ini tuh. Anyway, hanya sharing ke kalian perjalanan traveling macam-macam. Ada kadang di atas, kadang di bawah, kadang nyantai-nyantai aja. Ya begitulah, So, semua pelajaran. Right, ini jalan kaki nih pulang. Yang penting ada uang kas untuk makan untuk hari ini. Besok nggak tahu. I don't really know. Karena dunianya beda, dunia Eropa atau Asia, di Afrika beda. Kas sangat penting. Kayak di dekat rumah Unang nih, jual sayur di pojokan. Singkong mobil. Mirip-mirip gaya dagangnya dengan di Indonesia.